Bukan rahasia lagi bahwa area pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di kawasan pesisir Jakarta Utara memiliki sejarah kuat semasa kekuasaan perusahaan Hindia Timur Belanda di tanah Batavia kala itu. Atau yang dikenal dengan nama VOC, bangunan seluas 9 hektar yang dulunya sebagai gudang penyimpanan, pemilihan, penjemuran, dan pengepakan rempah-rempah yang sudah ada sejak tahun 1652 yang kini beralih fungsi sebagai Museum Bahari. Namun tak jauh dari keberadaan Museum Bahari, tepat di sisi barat Museum Bahari, terdapat beberapa gudang yang juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan sejumlah komoditi berharga yang dijual di Nusantara, meski tak tercatat sejarah. Jadi untuk ini perlu persinggahan gudang-gudang rempah yang bangun ini orang kita. Tak lagi gunakan untuk apapun. Area pergudangan serta beberapa sisa bangunan yang khas dengan gaya arsitektur Belanda ini kini dibiarkan terbengkalai setelah beberapa kali berganti kepemilikan dan difungsikan untuk segala macam kebutuhan. Dulu di sini ya gudang peluru, gudang baju-baju tentara, gudang senjata lah, senjata sama gudang petasan. Pernah gudang petasan sini. Bukan hanya sekedar sejarah panjang yang tersisa, aura mistis dan mencekam kerap dirasakan warga sekitar yang masih bermukim di area tersebut. Seolah ada cerita maupun peristiwa kelam yang tak tertulis sejarah, namun masih membekas di area ini. Dari masih aktif juga udah angker. Terus yang gudang di sebelah situ tuh sering ada bunyi bagaimana gitulah. Kalau yang pendatang bilangnya angker. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak peristiwa kelam yang tak tercatat sejarah, yang mana energinya masih tersisa di area pergudangan rempah ini? Luar biasa. Entah apa yang dirasakan Rudi setibanya di area gudang, dirinya langsung berlari di antara semak belukar. Aroma manis, gurih, rempah-rempah. Iya sih, tapi kayak ada aromanya sih di sini. Suara apa sih itu? Ada beberapa makhluk yang kaget dengan kedatangan kita dan dia langsung kabur ke arah sana. Itu apa? Gak apa-apa, tenang aja. Biasalah, di tempat seperti ini pasti ada penunggunya. Dan ini ada banyak aktivitas di masa lalu yang sedih ya. Kamu lihat apa yang kamu lihat? Ada banyak orang. Sekarang ini? Saya merasakan nuansa di tahun 1652. Saat itu di sini tuh area perairan. Di sana ada kapal-kapal untuk membawa rempah-rempah ke negara mereka. Dan wow, parah sekali. Parah banget ini. Jadi saya ngeliat di sini juga ada penyiksaan. Penyiksaan? Apakah ada korban atau mereka dianiaya atau gimana? Para pribumi yang dianggap lemah sama penjajah, mereka disuruh kerja paksa. Mereka mengangkut rempah-rempah, mereka mengangkut barang-barang dan lain-lain. Mereka betul-betul dipaksa, kalau enggak mereka disiksa, dihajar, dipecut dan sebagainya. Berarti kayak Romusa gitu ya? Seperti itu. Ada seorang laki-laki, bapak-bapak dari sini. Dia membawa sekantung besar cengkeh. Oke. Dia jalan dengan sangat capek, tapi mau nggak mau karena dia itu dipaksa kerja, dia jalan sambil menatap tuannya dengan penuh kebencian. Dan saya lihat ada juga orang Belanda, petugas-petugas Belanda yang
memandori mereka itu, yang jadi mandor. Mereka itu kejam sekali. Mereka dipaksa. Bark! Jadi jajah Belanda ngejajah kita, yang bangun ini orang kita. Jadinya paksa lah, kejar Rodi. Saya lihat ada orang besar sana. Sebentar, orang besar itu dia bapak-bapak berambut keriting. Namanya Christopher Van Sok. Berarti dia orang Belanda, Kak? Iya. Kenapa? Apa yang dia lakukan, Kak? Dia ini dianggap atasan ya oleh mereka. Jadi dia ini sangat disegani saat itu. Saya merasakan aura pilu lagi, tapi bukan di sebelah sini. Sebelah mana, Kak? Ini ada, gimana ya? Kayak ada seseorang di masa itu yang punya kisah kelam juga. Oke. Kayaknya dia ada di sebelah sana. Tak hanya merasakan residu energi dari peristiwa kelam berbau penyiksaan di zaman itu, Rudi merasakan adanya kisah pilu di bangunan lain gudang yang membuat kami bergegas menuju area tersebut. Di mana, Kak? Apa yang Kakak rasain di sini? Asalnya dari sini. Ada sesuatu seperti energi kelam, energi yang sangat menyedihkan, kepiluan dari sini. Kak, itu ada... Oh, ini pintu masuknya. Saya menangkap sesuatu dari dalam, jadi saya pingin masuk ke dalam. Serius, Kak? Yakin itu? Kita nggak tahu lah apa isinya di dalam sana. Aku merinding lagi. Ada sesuatu di sana. Saya mau masuk ke dalam. Kamu hati-hati masuknya. Oke. Karena ini ada lubang-lubang. Aku cuma takut jebol aja sih sebenarnya. Kak, hati-hati, Kak. Mengenyampingkan rasa takut, saya dan Rudi pun perlahan memasuki area dalam gudang melalui celah kayu yang ada. Duh, Kak, aku kok merinding ya? Sumpah bawahnya air. Sumpah. Iya, ini laut. Oh, wow. Kamu tahu ini tempat apa? Kamu tahu ini tempat apa? Ini tempat apa, Kak? Ini penjara. Penjara? Kakak rasain apa lagi? Di sini ada orang, sekelompok orang-orang yang ditahan karena berbagai macam kesalahan yang mereka lakukan. Awas, hati-hati. Sebagian besar di sini yang saya rasakan, mereka itu laki-laki. Mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Sebentar, dulu ada laki-laki di sini berumur sekitar 60 tahun, duduk di sini. Dia benar-benar depresi. Dia sampai menggaruk-garuk lantai, menepuk-nepuk lantai dan teriak-teriak. Kak, apa itu orangnya dia yang dalam penjara? Dia betul-betul depresi di sini. Karena nggak dia bisa di dalam kemana-mana. penjara? Betul. Dia sedang dia di sini karena ditahan. Karena suatu kejahatan. Di sana juga ada. Ini satu laki-laki di sini dan Hati-hati, Kak. ada laki-laki lagi di sini.
Di sini ada laki-laki lagi. Dan dia juga sama. Dia depresi juga. Sebentar. Dia menggaruk-garuk tempat. Oh, maaf. Maaf, Kak. Seperti itu yang dia rasakan. Dia waktu itu mencuri uang. Dia akhirnya ditangkap tanpa ampun, disiksa, dihajar, ditendang. Dan kemudian dia dibawa ke sini. Entah berapa lama dia dipenjara di sini. Yang jelas, saya rasa dia lama loh tinggal di sini. Itulah kenapa dia sampai depresi. Itu yang bikin kayak, wah, I was like, serem aja sih, takut aja. Karena kalau logically kalau misalnya di bawah ada penjaranya, otomatis ya kita kan nggak tahu ya, itu kubangan ada airnya, bisa jadi ada orang yang meninggal di dalam sana. Di sebelah sana, Sarah, saya merasakan sesuatu. Sana. Ini ada yang beda nih dari kebanyakan di sini. Perlahan tapi pasti, tak hanya kilas balik peristiwa kelam yang dirasakan di tempat ini. Rudy juga merasakan adanya sosok astral yang menarik perhatiannya. Pegang ini. Ada sosok yang berbeda di sini. Halo. Salam. Apa yang dia komunikasikan, Kak? Ini. Di sini ada sosok perempuan. Dia rambutnya acak-acakan, kusut, dengan baju lusuh. Dia menggendong bayi berumur beberapa bulan. Digendong di sini. Dia gendong pakai semacam kain gendongan. Di sini. Nangis. Matanya sampai sembam. Dia betul-betul depresi parah. Nggak kalah menyedihkannya keadaannya dengan yang lain, dengan yang tadi saya temui, saya rasakan. Dia sedang berdiri tegak di belakang saya. Dia gendong anaknya, sesekali dia bersenandung. Dia malam datang ke sini. Biasa kalau malam suka ngituin ayam kan. Ada orang gendong anak begini. Boleh saya tahu apa yang terjadi sama kamu? Ada apa sebenarnya? Siapa nama kamu? Apa yang dia katakan, Kak? Dia bilang namanya Sekar. Sekar. Salam kenal, Sekar. Saya Rudy, ini rekan saya, Sarah. Kami datang ke sini bukan maksud mengganggu. Cuma mau tahu ada apa di tempat ini. Apa yang terjadi sama kamu sebenarnya? Pada masa itu, Sekar ini punya suami. Suaminya itu juga mengalami peristiwa yang mengenaskan. Siapa suami kamu?
Rajo, Raharjo. Raharjo. Suaminya namanya Raharjo. Raharjo dan Sekar. Mereka ini suami istri. Yang malangnya, Sekar ini nggak tahu awalnya kalau suaminya ini ditahan di sini. Ditahan gimana? Ceritanya boleh saya tahu? Pada suatu hari, suaminya disuruh sama mandor-mandor jahat itu untuk menggotong rempah-rempah, perlengkapan, dan barang-barang milik para penjajah. Tapi dia nggak digaji, dia nggak diberi upah. Tapi kalau dia malas, ditendang. Bahkan laras panjang, senjata laras panjang itu di ke lehernya, ke tengkuknya. Dia nggak bisa bawa apa-apa Sarah untuk keluarganya. Dia diam-diam akhirnya mencuri. Mencuri makanan, mencuri barang-barang milik pemerintah Belanda saat itu. Milik orang-orang Belanda saat itu. Milik orang-orang kaya. Dia ambil diam-diam dari mereka. Kemudian dibawa pulang untuk keluarganya, untuk keluarga kecilnya. Kamu tahu tentang itu kan? Enggak. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Sekar ini nggak tahu tentang Oke. itu. Sekar nggak tahu. Sekar taunya dia dikasih makanan, dengan senang hati dia makan. Kadang dikasih uang, Kadang enggak. diterima, tapi Sekar nggak tahu asalnya dari mana. Entah apa yang dirasakan Rudi saat berkomunikasi dengan Sekar, namun terlihat merasa kesakitan. Pada suatu hari, si petugas itu yang menyukai si Sekar, dia punya rencana jahat. Dia ajak teman-temannya beberapa orang. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3. 2 orang? 3 orang. Ada 3 orang, jadi mereka jumlahnya berempat. Siapa nama petugas itu? Van Roger. Yang menyukai Sekar itu namanya Van Roger. Dia dan teman-temannya itu datang ke tempat Sekar. Kemudian Sekar dipaksa menuruti nafsu bejatnya. Jadi Sekar diperkosa, Kak? Beramai-ramai. Sekar melawan, dia ambil pisau, sebilah pisau, diserangnya si para petugas itu. Diserangnya teman-teman si Van Roger. Tapi tangannya berhasil ditangkap, direbut pisaunya, dan kemudian pisaunya itu ke Sekar. Itulah kenapa tadi saya ngerasain sakit. Sakit banget. Sakit. Karena Kakak bisa ngerasain sakit yang Sekar rasain. Dan kamu tahu bagian yang paling kejamnya? Selain dia menusuk jantung Sekar, ketika anaknya Sekar ini nangis karena takut diketahui tetangga, anak bayi itu dibekap. Dibekap sampai dia meninggal. Oke. Maaf. Mengerikan. Kak, tapi Sekar ini dengan ulah bejat manusia-manusia ini, Sekar ini mengganggu nggak? Atau dia mungkin kayak ngasih tahu dan menunjukkan sosoknya ini kepada orang-orang, mungkin dia pengen dibantu atau dia malah mengganggu karena dia balas dendam. Apa yang dia lakukan? Dia bilang dia suka menampakkan diri. Oke.
dengan wujud dia yang seperti ini. Seorang perempuan lusuh yang menangis terseduh-seduh sambil menggendong bayi. Dia menampakkan diri ke orang-orang sekitar sini. Beberapa orang pernah melihat dia. Dia bilang, ada di sini sosok lain juga yang punya kisah. Kisah menarik. Kisah kelam, entahlah kisah apa. Yang jelas dia cerita ada sosok yang punya kisah. Kisah seperti apa saya belum terlalu tahu. Tapi dia bilang, kamu jalan ke sana. Kamu jalan ke sana. Di sana ada Tuan Hitam. Tuntas membahas salah satu sosok yang kerap menunjukkan eksistensinya, kami pun mendapatkan misteri baru yang mengarahkan kami ke tempat lain. Lantas apakah penelusuran kami akan lebih menguak peristiwa kelam yang tak tercatat sejarah di tempat ini? Kamu jangan dekat-dekat. Takutnya Kak, jangan gitu, dia Kak. datang tiba-tiba, Kak. takutnya dia ngejutin. Demi Allah gue ngeliat bayangan hitam, Kak. Perlahan peristiwa kelam di area tempat ini semakin terungkap. Tak hanya sosok astral menyerupai wanita yang menggendong bayi, sosok lain yang seolah memiliki cerita kuat juga kerap dirasakan warga sekitar. Waktu itu di gudang 2, saya lagi tiduran lah gitu ya. Itu saya pas bangun melihat namanya katanya Tuan Hitam. Saya lihat dia wujudnya ya tinggi, hitam, gede. Dia pulang jualan, Mbak Sri itu orang dagang warteg kan pulangnya kan malam. Pulang itu jendelanya terbuka, itu badannya segede tangan kata dia. Tangannya segede badan, Bu. Iya tangannya segede badan. Lantas apakah sosok hitam yang kerap menampakkan diri di bangunan bekas peninggalan Belanda ini akan berhasil kami ungkap? Tuan Hitam ini jahatkah atau baik? Dia bilang, hati-hati. Makasih informasinya. Dia bilang ke arah sana. Sana. Ayo, hati-hati. Hati-hati, Kak. Oh, Itu kelihatan banget sih, tapi bangunannya bener-bener old style gitu. Itu maksud aku dari bahaya atau bentuknya, enggak, Kak? ini bangunannya bangunan Belanda banget ya. Ini udah lama banget sih kelihatan. Dan ini pas begitu kita mau masuk, Kok ada tiba-tiba angin sih, tiba-tiba? ada angin-angin. Sejujurnya waktu aku jalan masuk, aku nggak tahu kenapa, tapi bener-bener anginnya tuh bener-bener kencang. Makanya aku tadi nanya sama Kak Rudi kayak, Kak ini kenapa? Kenapa tiba-tiba pas kita masuk anginnya jadi kencang kayak gini gitu. Terus dia bilang, oh iya ini penyambutan. Jadi kayak mungkin it's welcoming sign. Mungkin dia merasa kita ganggu. Jadi waktu kita masuk bener-bener langsung anginnya ini Kak, rambut aku berasa gitu. Ada sesuatu. Tak memerlukan waktu yang lama seolah memang kehadiran kami ditunggu oleh beberapa sosok astral yang ada. Rudi merasakan adanya sosok astral yang coba diajak berkomunikasi. Saya tahu. Tim, ada yang punya permen? Kak, Halo. Taruh sini ya. Taruh sini ya. hati-hati Kak. Ada anak kecil. Dia di sana. Dia ngintip. Si anak ini perilakunya seperti terus dia juga suka bersiul. Oh makanya tadi Kakak siul terus ya? Iya. Dan saya rasa dia suka sama permen. Dan betul, dia di situ. Dia lagi jilat-jilatin permennya. Oke. Tapi jilatinnya aneh loh. Hah, gimana Kak jilatinnya? Dia itu
bukan lidah yang keluar, tapi kayak dicungkil-cungkil pakai giginya. Kayak taring gitu. Kayak digigit-gigit, tapi ini aneh sebentar. Bukan. Anginnya kenceng lagi. Sumpah. Nah, kan? Apa sih yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu kayak gitu? Oh, siapa nama kamu? Tole. 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 Dia biasa dipanggil Tole. Tole. Kak, boleh tanyain nggak? Di sini Tole udah lama atau gimana, Kak? Sudah lamakah kamu di sini? Itu kamu kenapa kok makannya kayak gitu? Dia bicara dengan saya itu dengan gelombang emosi. Apakah dia menyimpan dendam mungkin, Kak? Makanya dia emosi. Dia sudah lama sekali di sini. Sangat lama. Sudah ratusan tahun. Dan tahu nggak? Dia ini nggak ada lidahnya. Kenapa, Kak, lidahnya? Makanya kok dia makannya jilat-jilat tapi kayak gitu, aneh. Dia nggak ada lidahnya. Lidahnya ini kayaknya dipotong sama orang ya. Apa yang terjadi sama lidah kamu? Rudi seorang merasakan kisah kelam yang pernah menimpa sosok anak kecil bernama Tole. Kenapa, Kak? Ini anak bandel nih. Entah siapa ini yang ngajarin dia. Dia ngeledek-ledek, ngejek-ngejek para orang-orang Belanda itu. Kamu tahu apa yang dia mau bilang? Apa, Kak? Company tan putih. Company si putih. Dan petugas-petugas yang naik pitam marah sama dia. Ditangkaplah si Tole. Kemudian dipotong lidahnya. Dipotong, dipangkal lidahnya. Jadinya si Tole itu kayak yang nggak bisa ngomong. Cadel. Belum cukup sampai di situ. Habis dipotong lidahnya, dia dipotong-potong juga badannya. Dimutilasi berarti, Kak? Potongan tubuhnya itu dibuang ke laut jadi makanan ikan. Yang ngontrak di situ dia punya anak kecil. Udah gitu dia ngomong sama orang, maksudnya ngomong sendiri. Habis ngomong sendiri langsung nggak bisa ngomong lagi dianya. Kamu tahu tentang Tuan Hitam? Dia nggak ngomong. Dia bilang dia cuma kayak gini. Apa itu maksudnya si Tuan Hitam ada di sana? Mungkin, Kak. Di sana maksudnya? Di sebelah sana. Coba kita ke sana. Udah yuk. Ayo dia. Makasih banyak ya, Tole. Penelusuran pun kami lanjutkan menuju lokasi yang diarahkan sosok bernama Tole di area bangunan ini. Oh, wow, kita disambut. Kak, goyang semua, Kak. Tiba-tiba anginnya Sumpah. besar. Kayaknya ini ada sesuatu loh di sana. Gimana, Kak? Sebentar. Hati-hati, Kak. Wow, semakin saya coba mendekat, wujudnya semakin terasa. Ada perempuan. Perempuan, dia bergaun warna merah. Bergaun? Dari fisiknya, ini seperti noni Belanda. Lagi beli rokok, terus mama, itu di belakang ada orang. Nah saya tengok, enggak ada orang. Itu orang pakai baju merah, katanya ke orang noni-noni gitu. Maaf,
Kami di sini cari Tuan Hitam. Dia bilang dia itu berterima kasih pada Tuan Hitam karena Tuan Hitam itu menyelamatkan dia dan keluarganya. Menyelamatkan dari apa, Kak? Boleh saya tahu menyelamatkan dari apa? Ada huru-hara. Jadi si Tuan Hitam itu yang menyelamatkan Bertie dan keluarganya. Dia di sini mengganggu nggak? Kamu di sini, dia cuma tersenyum. Kayaknya dia nggak mau Diketahui terlalu banyak ya? nggak mau banyak diinterogasi deh. Kayaknya ya udah deh, kita Pindah. Pindah aja. Kemana, Kak? Sebentar. Oke, kita pamit dulu. Maaf mengganggu. Kami permisi dulu. Oke, kita ke sana. Penelusuran pun kami lanjutkan ke salah satu ruangan yang sebagian sisinya terendam air bak rawa dengan hawa pekat yang amat terasa. Hawanya Beda ya? sebentar, hati-hati. Ada beberapa sosok yang saya lihat, saya rasakan. Tapi mereka ini kayak bukan sosok yang kita cari. Karena mereka ini lemah. Tapi saya nggak merasakan sosok kuat itu ya. Yang disebut Tuan Hitam itu. Memang di sini kayak area dia, tapi dia nggak ada di sini. Oh, apa mungkin dia berpindah lagi, Kak? Kak, hati-hati di sana kubangan air. Tapi di sebelah sana saya rasa seperti ada perlintasan dari sana sampai ke area sana. Sampai ke area Museum Bahari. Museum Bahari. Kayaknya sosok yang kita cari itu sebenarnya Kubangan ada di air tuh. sekitar sini, tapi dia bersembunyi. Kayaknya saya butuh night vision deh. Boleh lampunya dimatiin, Tim? Kamu jangan bergerak. Iya. Kamu jangan bergerak sama sekali. Kak, jangan jauh-jauh dari aku, Kak. Dah, kamu jangan dekat-dekat. Kak. Takutnya Kak, jangan gitu, dia Kak. datang tiba-tiba, Kak. takutnya dia ngejutin dan lain-lain. Tapi ini dia di mana ya? Sebentar. Demi Allah, gue ngeliat bayangan hitam, Kak. Nah, aku nggak tahu itu memang aku kurang fokus atau gimana. Cuman aku pas lihat tuh kayak sepersekian detik ada yang lewat. Makanya aku kayak, ini gue harus gimana? Ini gue nggak mau jatuh juga. Jadi kayak tolong dong gitu. Karena dia, aku ngerasa takutnya kita gangguin gitu. Ada sesuatu yang jalan dan berputar di sekitar kita. Jalannya cepat. Oh! Seketika, Rudy mendapat serangan dari sosok astral yang mencoba mendekat. Hei, saya datang baik-baik ya. Apa, Kak, yang Kakak lihat? Sosok itu datang tapi tiba-tiba menyerang saya. Apa yang dia mau, Kak? Bisa bicara baik-baik nggak? Sini. Tim, tolong nyalain, Tim. Sosok itu ada di depan kita persis sekarang. Kamu yang disebut Tuan Hitam. Iya, Kak, dia. apa yang dia rasain, Kak? Dia marah, dia kaget karena tiba-tiba ada manusia datang ke sini nyari dia.
ada yang mungkin dia mau nggak Kak? Karena kan kita juga salah, mungkin Kakak kita bisa minta maaf karena kita ganggu dia. Baru habis itu Kakak tanya lagi mungkin. Dia ini sosoknya laki-laki, kekar, badannya tinggi besar, kulitnya hitam, dan dia terlihat garang, sangar. Boleh bicara sebentar ya, Tuan Hitam? Dia bilang, saya nggak mau bicara sama kamu, kecuali saya minta sesuatu dari kamu. Dia minta apa Kak? Sesuatu itu apa? 2 butir telur dan 2 batang pisau. Bukan. Masih ada lagi. Tak ingin penelusuran kami berakhir sia-sia, sosok astral yang kerap disebut Tuan Hitam bernegosiasi kepada kami sebagai ganti dari komunikasi yang kami inginkan. Bir hitam. Ini cari di mana? Permintaannya agak nggak masuk akal sih Kak untuk kita cari malam-malam kayak gini. Saya punya telur dan rokok, tapi nggak seperti yang kamu maksud. Nggak apa-apa. Daripada nggak ada ya. Boleh minta Tim? Tim, tolong dong Tim. Hal tersebut seolah membenarkan desas-desus dan syarat yang kerap dilakukan warga sekitar ketika sedang mengadakan sebuah acara di perkampungan yang tak jauh dari tempat ini. Makanya di sini kalau kita hajatan itu pasti di pojokan dipasang itu Pak. Orang kepercayaan Tuan besar. Ada tuan besar lagi di sana. Dia berarti punya atasan lagi. Betul. Siapa? Christopher Van Sol. Christopher. Sosoknya seperti apa Kak Christopher ini? Oh, yang tadi pertama kali kita datang ke sini, Iya. itu ada sosok yang disegani bernama Christopher Van Sol. Jadi ini adalah centengnya. Centeng itu kayak semacam orang kepercayaan, bodyguard, sekaligus Esisnya bodyguard. si Tuan Hitam ini tadi ya? Betul. Kobes ini sebenarnya menyesal. Dia menyesal sebenarnya. Dia mengabdi pada penjajah sampai dia pasrah gitu. Ibarat kata dia ini terlalu banyak dosa. Seandainya pun saking dia terlalu banyak dosa, dia nggak diterima bumi pun, dia rela. Ya sudah, ini memang takdir dia. Dan sekarang Corinne-nya ada di sini, dia mengganggu, menghantui, dia menghantui orang-orang di sini. Dan lebih daripada sekedar menghantui. Apakah dia selalu menampakkan sosoknya Kak ke orang-orang? Betul. Ada orang-orang yang dia nggak suka ditampakin. Dan dia juga suka minta persembahan seperti yang tadi ke orang-orang. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, apa ada sesuatu yang dia lakukan hal buruk mungkin? Atau dia hanya kayak... Berarti kalau nggak dikasih kamu ngamuk ya? Wow. Kenapa katanya Kak? Dibikin sakit. Oh, Bahkan sampai kerasukan. berarti cara dia membalaskan dendamnya kalau misalnya keinginannya nggak terpenuhi, dia akan merasuki tubuh orang tersebut. Betul. Ya udah. Kalau gitu terima kasih informasinya. Kami pamit. Boleh kamu ambil itu rokoknya sama telurnya. Kami pun lekas pergi setelah menguak siapa Tuan Hitam. Oke, untuk melengkapi penelusuran kita hari ini, kira-kira di mana letak uji berani untuk sahabat uji berani kita? Kalau tadi di tempat si Tuan Hitam, kayaknya saya nggak menyarankan ya, karena dia terlalu beringas. Jadi saya rasa di sini bisa. Di sini ya? Iya. Oke, karena kita udah menentukan lokasi uji berani, mendingan sekarang kita jemput sahabat uji berani Kak. Let's go.
Sekarang saya sudah berada di lokasi uji berani. Oke, sekali lagi saya tanya, apakah kamu sudah siap untuk uji berani? Siap. Oke. Silakan dipegang. Ketika kamu tidak kuat, nanti kamu langsung membunyikan loncengnya sekencang-kencangnya. Oke. Oke, siap? Siap. Siap, oke. Tim, matikan lampu. Oke, sahabat uji berani udah melepas penutup matanya. Dia kayak ketakutan gak sih, Kak? Dia terlihat tegang ya. Mereka mulai mendekat. Bentuknya perempuan. Wujudnya seperti ada perempuan 3 orang. Yang satu datang dari belakang, satu datang dari kiri, dan satu lagi depan kanan. Kak. Dia sebenarnya berusaha mencerita. Ya? Dia mau menceritakan sesuatu, tapi dia kayak yang ketahan, kayak yang takut. Assalamualaikum. Saya tidak mengganggu. Ada bunyi sih, Kak? Ada suara ya. Suaranya seperti sesuatu yang diseret di antara dedaunan. Cuman dia udah mulai Ada suara lagi. Itu apa ya, Kak? Kalau boleh tahu. Itu ada seperti suara gesekan benda di antara kayu. Kakak bisa lihat nggak itu siapa yang ganggu? Itu sosok hitam, hitam cepat sekali jalannya. Tingginya setinggi dia, setinggi sahabat uji berani. Dan itu bergerak cepat sekali, itu di depan, di antara kayu-kayu yang ada di depan sahabat uji berani. Seperti ada sesuatu yang pindah dari depan. Kak, Sesuatu saya tidak bergerak. mengganggu. Saya izin berdiam diri di sini. Dia berani banget sih, tapi dia minta izin gentle banget. Samar-samar tadi kedengaran seperti suara perempuan bersenandung. Perempuan bersenandung, Kak. Ada Dia sesuatu, ketakutan, Kak. ada sesuatu yang jatuh di depan. Saya tidak berniat buruk. Assalamualaikum, saya tidak berniat buruk. Tolong jangan mengganggu saya. Saya tidak berniat buruk. Saya tidak ingin mengganggu. Tolong jangan ganggu saya. Dia mencoba untuk tenang walaupun dia kelihatan panik, tapi dia tetap stay cool ada di sana. Dia perlahan-lahan mulai bisa menguasai diri, tapi kita mungkin bisa lihat dia nanti bisa aja berubah dengan tiba-tiba. Yang tadinya dia mulai tenang, tiba-tiba dia drop dan akhirnya ketakutan. Itu nggak menutup kemungkinan terjadi ya. Dia udah mulai gelisah banget. Kak udah merinding. Tuh kan, Kak, dia udah mulai gelisah banget. Saat ini dia lebih tenang, lebih semakin bisa menguasai diri. Saya tidak berniat buruk. Tolong jangan ganggu saya. Permisi. Assalamualaikum. Saya tidak ingin mengganggu kalian. Tolong jangan ganggu saya kembali. Saya tidak berniat buruk. Kak, itu kenapa sih dia tadi kayak Saya tidak berniat buruk. Assalamualaikum. Tolong jangan ganggu saya. Sebenarnya pandangannya ke berbagai arah ya. Dia di sini Kak, aku bisa nggak kuat, Kak. Aku merasakan. nggak kuat, Kak. Nggak kuat. Kak. Sabar. Sahabat uji berani kita nangis. Kamu nggak apa-apa? Ada tisu nggak, kru?
Tapi kita bener-bener apresiasi kamu. Kamu udah berani berada di tempat ini, di lokasi uji berani. Apa yang kamu rasain? Ada yang lewat. Ada yang lewat. Di belakang tapi. Tadi saya sempat bilang ada 2 laki-laki berdarah datang dari belakang. Mungkin itu kamu rasain? Iya, kayaknya. Oke Kak, kayaknya lebih baik kita bawa ke tempat yang aman dulu yuk. Yuk. Selesai sudah penelusuran kita malam hari ini. Saksikan penelusuran kita ke tempat-tempat yang mengandung mistis, mitos, dan mencekam yang pastinya membuat kalian deg-degan hanya di GTV.